وعلى آله طيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Al-Ayah. Hadirin rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam mangkin bisa pagi boleh. Yang 2 minggu ni ke libur. Minggu pertama karena kelaku mereka maulud, pas minggu beri Iki pula tepat orang sehat. Ya, Alhamdulillah ada mangkin mereka bisa hadir. Kemuka minggu ya ada lagi bisa karena setelah mereka mau tak ada halangan, tak ada perubahan, insyaAllah mungkin kalau ke Kalimantan Tiben. Tapi kita pun dapat ada mereka pola mereka bisa, insyaAllah kita mereka dapat dari Tuhan, insyaAllah Tuhan saya paling pengumuman. Tapi kurang usaha kita nak berpuya ada lagi bisa mengolong pengajian saja, pengajian terakhir sebelum lagi sebuah kuliah angkat ke Kalimantan. InsyaAllah di Pleman dari Kalimantan kita perbaiki lagi majlis nikah supaya lebih bagus boleh. Mungkin kita mulai dengan majlis dikirnya, bacaan pemausan dikir kita siapkan insyaAllah. Karena mungkin nikah kengki belum mukaddimah keangkui supaya berkegiatan tak kosong dan juga menambah pengetahuan dan ilmu dan kesan baca dengan setuju. Hadirin rahimakumullah, Alhamdulillah, kebesaran panjenengan nikah dilahirkan sebagai umat Islam. Umat yang paling mulia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, dalam Al-Qur'an disebut lagi bahwa kebesaran panjenengan nikah khairu ummatin, umat sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, saya keluar dari Allah Subhanahu wa taala mereka. Jadi dari umat-umat sebelum mereka ternyata umat yang paling sayang mereka menurut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka umat kaum muslimin. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tapi ada syarat ternyata. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan, ngajak orang yang diakui melakukan kebaikan. Al-ma'ruf itu pekerjaan baik. Melarang semungkar, menurut hal-hal tak saya ini kayak jauhi, berelarang, tanha anil mungkar, menolak kemungkaran mereka. Mereka ternyata jadi syarat, supaya sudah sarang panjenengan mereka bisa jadi orang semulji. Sepas dia oleh posisi sebagai orang umat sepaling di posisi teki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kebesaran panjenengan nikah ukuran semakin nikah memperhatikan umat Islam. Sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan umat Islam nikah umat terbaik. Tapi ternyata realita kenyataan bahwa ternyata aman keadiman nikah, terutama bagi kita di Indonesia nikah. Umat Islam nikah walaupun mayoritas, tapi tadi kekuatan pada apa? Tadi bisa merubah kondisi, membawa kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di luar negeri banyak negara-negara se-Islam, negara Arab misalnya. Notabene banyak Islam. Walaupun di Indonesia banyak yang cuma Islam, Kristen beda, Yahudi beda, cuman banyak se-Islam. Cuman walaupun mereka Islam mereka berislam sepas kokoh kuat membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam agak saya kini saya sebut lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak umat ini pada buih di lautan, pada napa buih mereka mon ombak kesa boleh saya rekar mereka tadi kekuatan pada apa kering anu ki ancor dari mereka tak bisa membuat tidak punya kekuatan. Umat Islam mereka walaupun ternyata umat Islam saya dengan Arab mereka rata-rata orang kelompok orang tadi rata-rata suki. Kita lihat negara-negara petrodolar, seperti petrodolar ini kan Saudi Arabia. Sebelum Saudi Arabia hasil minyaknya luar biasa. Bawa dicukan Kuwait, ada namanya mana Dubai, Uni Emirat Arab. Mereka setuju negara-negara Saudi, tapi tadi kekuatan. Karena apa? Karena mereka sibuk dengan mengumpulkan harta.
Setung ulama mereka dalam bertanya aki dalam Al-Quran mereka namanya mana setung ulama mereka pernah tanya aki belum setung orang Ustaz, apa kiai tak langkong katanya apa umat Islam mereka makin mereka pas lemah si Islam mereka songku dah menurut janji Allah saya sebut lagi ukhrijat linnas khairu ummatin ukhrijat linnas harus paling sayang. Tapi ternyata realitanya kita umat yang lemah. Sejujurnya urusan pendidikan kan bergantung ke negara lain. Islam tani apa? Tani kekuatan apa? Padahal lambek mereka umat Islam mereka terkenal dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Termasuk saya pertama menemukan huruf aljabar angka 0 mereka orang Islam. Menemukan ilmu matematika yang aljabar orang Islam. Saya menemukan lensa, saya kan makin bisa AKB foto, AKB kacamata, mereka orang Islam. Orang Islam termasuk ahli kedokteran pertama Avicenna atau Ibnu Sina, mereka orang Islam. Orang Islam luar biasa. Tapi makin ternyata umat Islam menjadi orang yang lemah. Kenapa beda-beda mereka? Nah, ketika situ ulama mereka tanya, kenapa umat Islam beda mereka? Karena kan realita perusahaan umat Islam ini kan mungkin kan tak ada pada produksi umat Islam kan tak ada. Saya akui HP, kepada HP produksi Saudi Arabia ada. HP produksi China. Mohon saya akui Apple produksi Amerika. Mohon akui kenapa apa elektronik misalnya kuasai pencet. Islam kan ini pada motor, mobil, kayak masih paling menonjol Jepang, Honda, Yamaha. Jepang. Negara-negara Islam cuma mengkonsumsi, ngobengin saya bisa, tak bisa akhirnya. Padahal sokin luar biasa. Karena ternyata saya kebelemah ini kesokiannya katakan. Maka ulama mereka ketika ditanya tentang mereka, sekali lagi, tak lama sebelum mereka, bahkan sampai media sosial. Bacanya lagi WhatsApp lagi. WhatsApp mereka si Andi benar orang ini. Si Andi mereka semangkin. Si Andi apa? Mark Zuckerberg. Si Andi Facebook. Orang Amerika. Sampai umat Islam. Saya terlalu mengakui apa? Mereka kapian di orang luar. Akui namanya mana? Mau tak akui WhatsApp, akui Telegram. Telegram yang sama orang Rusia. Ada si produksi Islam TV ini kan ada. Makanya mungkin sampai ketika terjadi perang Amerika bela Israel pun sampai ke Facebook pas mau masuk tentang perang Israel benar hapus pun Facebook kan dia hak. Karena Andi, namun Facebook ini kita bisa hapus karena ada perjanjian. Bahwa nah pada Facebook ini kan pribadi ada pada yang WhatsApp ini tapi apa ini awasin. Tak anti kebebasan ini umat Islam yang menjadi lemah. Ada apa umat Islam yang lemah? Cuma lemah orang Islam mereka paling tidak ilmu ini kepada Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Tapi ternyata realita umat Islam ini menjadi umat yang lemah. Sampai makin Indonesia ini kan belum akan mengaitkan dengan masalah mereka termasuk dengan Indonesia. Memang kalimat kita lemah. Kita cuma pengkonsumsi. Tak bisa kebaik apa kecuali kengobengin. Tapi ini kan ngampung orang lain bermajer. Mereka ngampung sia-sia majer. Nah, ulama mereka ketika ditanya kenapa umat Islam saya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairul ummatin, sebagai umat yang terbaik. Saya sebut kepada Allah Subhanahu wa taala karena umat saya luar biasa, paling hebat. Janji Allah dalam Al-Qur'an kita akan bahas janji Allah dalam Al-Qur'an kata apa umat Islam ini umat saya maju. Tapi kenapa realitanya umat Islam yang didekat? Siapapun ulama mereka jawab mereka, kiai mereka jawab mereka. Karena umat Islam makin nikah mengutamakan sebelum melopaaki, tapi tak boleh setelok. Benda sebelum saya utamaaki umat Islam mereka semakin, mereka belum perkara. Tapi bertelok perkara saya cuy umat Islam. Sampai akhir umat Islam mereka menjadi lemah. Nah, mereka saya maksud, maka ulama mereka mau surat At-Taubah ayat 4 lekor. Sekali dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun
فأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Siapa ulama mereka dia baca surat At-Taubah, katakan kepada dia Al-Quran ada kul ingkana dengan mereka mengutamakan yang pertama aba hukum ring sepuluh aba hukum ni kan ring sepuluh pada ring sepuluh dia cek cinta dia ring sepuluh saya soki saya andi sudah sampai membanggakan orang tuanya. Ini kan pertama ni kan kadang-kadang mula adang semua anak Habib mempertamakan nasab tidak berjuang. Ini kan kebenaran anak kiai boleh sebut lora bagi kata anu pakun benih mereka sesitu mereka mengutamakan orang tuanya. Ikan buah kiring sepuluh benih abang kibi saya buat. Karena siapapun Islam mereka orang umat Islam mereka saya menyebut lagi anada dia saya korek beretang yang tua kan dia. Jadi setiap orang harus berusaha benih karena keturunan Rasulullah keturunan Habib pas apa tu bunten waktu diusaha. Kau ikhtiar, kau meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor situ, ikan abauku, orang tua, yang sepuluh, bapak-bapak, wa abnaukum, dan anak-anakmu. Situ orang tua, kedua mereka anak-anak. Kalau cinta mereka anak, mereka sulit untuk nama, wala utama aki anak, waktu tuan apa boy, dan kadang berkorban dengan lain, tidak lain baca orang lah. Seperti yang anak jadi, ada mereka terjadi di kemana tidak di mana kita. Kadang anak waktu di DPR, melapor DPR, anak yang pemasok. Bapak presiden anak pun bisa yang pemasok. Abang setiap terus, anak mereka diutamakan. Pas lain mereka apa? Wa ikhwanukum, tretan. Disebut KKN mungkin. Dan pas pada orang, anu tretan sih keadaan. Berapa mereka mengutamakan tretan. Boleh dan tibi lah. Wa ikhwanukum wa azwajukum. Benda rajin, binena. Undang laki ada sebina, dibina istri laki. Dia kan lebih diutamakan. Terus, kenapa boleh? Wa amwalu iktaraftumuha wa tijaratan tahsawna kasadaha. Kenapa? Selain anak bini, keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan. Karena laku dari kayak putar untuk iya atau kian atau kikilungku. Sampai melupakan yang lain, pokoknya laku saya usaha. Ben perniagaan yang kamu khawatirkan rugi, atau hukum takut rugi. Mereka pas terus dan rumah-rumah. Kita compok-compok saya keningin, saya cintain, saya senengin. Mereka ahabba ilaikum minallahi wa rasuli. Mereka kira belum. Tapi orang mereka memperhatikan yang sekolah situ. Nomor 2 anak-anak, nomor 3 antara tanah berada. Nomor telok mereka rajin. Terus berlema kaum keluarga TV. Pas harta kekayaan yang kamu usahakan, sedang diusahakan. Ben nomor petok mereka perniagaan, dagangan. Saya usahaki. Ben kenapa saya nomor belum compok saya kecintai. Orang mereka mana berat mereka. Ben karena mereka orang mereka berat saya belum kerana mereka belum perkara mereka sampai orang mereka lebih mencintai mereka. Ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih. Dia telok hal. Orang mereka berat ke hal mereka sampai tak napa lebih cinta hal-hal kelak saya belum mereka tepung Allah, tepung Rasul, tepung jihad fi sabilillah. Belum mengutamakan yang 8 melupakan yang 3. Empat nasi utama saya mereka dalam baik Allah Ta'ala, baik Rasul sallallahu alaihi wasallam bentakut untuk jihad. Maka ini kan kenyataan mereka. Napa yang sebut lagi Allah Subhanahu Wa Taala orang yang kalau ada mereka, maka yang sebut lagi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala atamu maka tunggulah detik zaman Allah. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Beradab sebagai perkara Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah tidak memberikan petunjuk dari orang yang fasik. Ayat mereka menjelaskan kelemahan umat Islam mereka terutama ini ke satu sisi, di sisi lain bahwa karena mengutamakan kehidupan duniawinya
Sampai tak orang dalam urusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk urusan ke mengutamakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa boleh jihad. Kibang kene kan dia sebenarnya kan. Nang negara Arab sekelak kisoki kan disa. Anak pemain negara Arab mereka tak ada abila Palestina yang tersisihkan, Palestina yang terjajah. Karena takut orang Saudi di kekuasaan, di minyak, takut ke Amerika. Cuma pas kalah, pas serang ke Amerika kok pada emak. Karena kadang umat Islam mereka takut kelaban berita. Jadi mengkana anak apa? Kita mereka belum sampean pahami bahwa kuda sarang panjenengan mereka kadang terpengaruh dengan adanya berita. Cerita tentang Amerika mereka selalu memposisikan diri sebagai negara yang paling luar biasa. Mau neku film Amerika aku teman kalah. Dalam kenyataan Amerika tak menang dalam perang. Ben tidak ada Amerika yang perang ketiga selalu keroyokan. Udah NATO kelompok Amerika. Tak banyak. Kadang benar negara saya banyak. Cuman penter Amerika orang pakai petakut keadaan. Israel ini kayak gini. Tapi negara-negara Arab sejora aja sekisah luar biasa nih ketakut ke Israel. Kenapa? Sudah diceritakan bahwa Israel ini kan negara yang paling kuat tentara. Apa boleh dukung pada Amerika, pada Eropa. Sampai orang-orang Arab ini ketakutan untuk menyerang Israel. Akhirnya apa? Karena padahal Israel ini kan, siapa situ ulama seandainya umat Islam ini kan sepakat, umat Islam ini sepakat sejajar menyiramkan air setembai dengan Israel, tenggelam Israel ke banjir. Saking lemahnya Israel, tadi kekuatan Israel. Cuman orang Arab lah karung takut. Kenapa? Karena di posisi. Adik kekayaan, adik negara, emang keteraitan, emang ke anak, emang ke support, emang ke kekayaan. Sampai tidak mengutamakan Allah, Rasul dan jihad fisabilillah. Sudah tidak oleh kereman salah satu imam Masjidil Haram mereka sampai ya Allah salli ala Muhammad wa ali Muhammad ta'udzubillah. Mereka berfatwa bahwa para pejuang Palestina sejelas-jelasnya keterkaitan kulit sama Palestina orang-orang ahli sunnah. Mereka Yahya Sinwar dan juga Ismail Haniyeh kepada bahwa saya enggak ya mau cak je orang syahid mereka ibadah dengan kula habib Imam Masjidil Haram kira-kiranya mai bawa kusur ban bacaan pengaji bagus membaca Quran saya tapi apa ni kena takut terkungkung dengan kekuasaan dunia sampai dia nekat kaitan muslim seberjuang untuk merdeka mereka kau apa mereka berniat syahid mereka celaka karena mereka berkhianat. Jadi orang-orang Israel ini suruh nyerah ke orang-orang Palestina suruh nyerah ke Israel. Benar itu. Lah inilah yang membuat umat Islam ini kan lemah dari kelak perkara ini. Padahal umat Islam ini kan kekuatan luar biasa kalau seandainya bersatu. Maka setiap ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan umat Islam ini kan berapa? Gini kan kelemahan umat Islam ini hancurnya umat Islam karena kelemahannya apa dia? Udah balik pengajian acara ya. Mereka ceritanya apa nih kan? Lamba Islam mereka ketika kuat nang negara Arab, ke Persia, ke Irak, ke mana-mana. Mereka pernah terjadi perangan umat Islam mereka bersuku Tartar. Tartar mereka dari Mongol. Mongol mereka benar Cina, benar lain berbangsa cilik yang nama Mongol. Dari bencana kayak Mongol yang kuning, bencana kan putih, ini kuning. Tartar mereka pemimpinnya namanya Genghis Khan. Genghis Khan itu setuju lah sampai bosai sampai dengan Irak mereka berbeda disebut dengan Laut Hitam. Laut Hitam mereka lambat ketika serang dan Tartar. Kitab-kitab umat Islam yang luar biasa nilainya tinggi. Mereka yobor main bunga tasik sampai tasik mereka punya celeng karena apa kertasnya terbakar gila bisa. Mereka setuju dengan kitab-kitab yang berharga dari kitab-kitab umat Islam. Sampai negara Iran Islam, kemarin negara Arab, negara Iran, negara Isfahan dikuasai karena semua Tartar. Cuman situ negara, situ wilayah saya tak bisa masuk. Ini ke wilayah Bukhara. Bukhara ini kan perbatasan antara Iran dan Persia, antara Persia, antara Iran dan Rusia. Bukhara mereka karena lahir Imam Bukhari, mana disebut Bukhari karena lahir daerah Imam Bukhara. Kadisa
tak bisa diserang. Tartar tak bisa masuk di bawah, dia nyerang, kuat umat Islam di Galis. Kuat umat Islam di Galis. Tak bisa masuk tentara Tartar. Akhirnya pemimpin Tartar ini Genghis Khan, ini kan masalah tulis sholat. Yang jam itu. Menulis sholat, akhirnya bagi ke gelok dekat tokoh-tokoh saya memimpin peperangan ke. Dalam surat ini kita tulis mereka, kalau kalian umat Islam menyerahkan diri, menyerahkan senjatanya dan menyerah kepada kami Tartar, maka bigo ejamin bekal ejamin keselamatan. Kita ngirim surat nih. Neka umat Islam, saya berdiri Bukhara nih kan mulai pecah. Sebagian baca, mana iya lah ya Tartar ini negara kuat. Laki-laki kita tak kuat nih kan, letak kok gak ada negara kuat nih. Allah, ayo nyerah nih. Sebagian baca onje, riak bukti bahwa Tartar tak bisa masuk dari nanti. Karena tak bisa masuk Tartar, alam salah kayaknya. Karena tak bisa masuk Tartar, karena Tartar mereka mengajukan penawaran mereka. Oh bentar, atau karena dua kelompok. Seawalnya Islam itu kuat bersatu tentara, sampai tentara Tartar tak bisa masuk Bukhara, makin tentara Islam ini kepecah di dua. Sebagian terlalu menyerah ke Tartar karena takut karena kiriman sholat ke mereka. Sesitu tak ada menyerah. Islam si asal kuat, kokoh, tak terkalahkan. Mereka mulai pecah. Mulai pecah ini kan repot. Mereka Genghis Khan, pemimpin Tartar, mereka oleh sholat kedua. Sholat kedua mereka kirim ke kelompok pertama. Sekali kelompok pertama mereka siap menyerah kepada Tartar. Saya tak ada melanjutkan perang. Dapat tulis surat mereka membangkapi kelompok seterobat nyerah ke Tartar bisa mekalah kelompok berdua yaitu maka bang bekal pemimpin mereka jabot Genghis Khan. Akhir terjadi apa? Ada perang saudara di antara kaum muslim. Orang Bukhara tentaranya yang terkuat, namun tentara kuat tak terkalahkan. Ini ke perang saudara itu karena sholat. Allah lemah Bukhara ini. Akhirnya apa? Kelompok keluar saya tak nyerah ke akhir hancur. Saya menang kelompok yang mau menyerah kepada Tartar. Atau mau setelah menang sebagian tretan pada muslim di kalai pate, pada hancur lah. Ini kalau kali sepuluh tentara Islam saya kisah, saya menang ke tentara Tartar ke Genghis Khan. Setiap engkau lah menang ya kelompok saya tak menyerah pada pate kapi. Atau ayo gambar ya, caranya supaya engkau bisa angkat di pemimpin, ya pun kelompok ini. Di Genghis Khan apa? Senjata yang rampas, malah orang kayak pate. Pas pidato Genghis Khan. Ini pidato terkenal sampai sebagai SMP, kelicikan dan kecerdasannya. Genghis Khan, tentara Tartar, tentara Mongol. Bagaimana kalian tahu, zaman Tartar, bahwa bahwa orang dia setiap pemimpin dia, kelak malah nyerang tretan. Siapa sih ajamin situ betul tak nyerang kabel TV? Maka tak bisa saya percaya, lebih baik mati. Alhamdulillah, ini umat Islam. Karena takut, cuma karena sholatnya kan toh. Padahal Tartar itu sudah gagal masuk Bukhara, tapi karena sholat saya pikir Genghis Khan, akhirnya negara terjadi perang saudara, hancur umat Islam di Galis. Allah, nikah umat Islam yang menjadi kelemahan umat Islam. Makanya Indonesia ini kan lambang tidak nikah. Makanya pada politik divide et impera, pecah belah. Islam ini kan lambang pimpin para kiai, para ulama. Nanti Gawek kayak Soleh Dara, terus Bawahab, saya mimpin perang, bodoh di Saltul Jihad. Sebelum mereka coba pangeran Diponegoro, nikah umat Islam nikah kuat. Tapi cara orang Belanda, orang Nasrani ini kasih nyerang Indonesia ini kenapa? Dipecah belah pada kiai itu. Ini ulama situ padang perang. Dan kadang deki kiai saya pertama yang hormati itu ben penguasa Dembang, menggambarkan Dembangnya. Itu sampai terjadi perang. Akhirnya umat Islam ini lemah karena hal-hal seperti itu. Nikah metode penjajahan ini kan zaman divide pecah belah. Karena mulai kibat kau dengan tretan mengusir tumbung kau ni keberul.
Tapi pernah yancor, pernah itu kene ini kan bisa yangka, kalau tak boleh. Nah itu, musuh dia kan mungkin mesitu, ini kan bener. Tapi pernah atal-atalan, ini TBN empon keempat. Nah, inilah yang membuat umat Islam menjadi lemah. Umat Islam yang dijanjikan oleh Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebagai baik-baiknya umat yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi, akhirnya menjadi umat paling lemah. Dan kenyataannya sampai bangkit. Negara-negara Arab ini cuma takut Israel karena katanya Israel ini hebat. Katanya Amerika ini kan luar biasa. Makanya cara untuk mengenai dapat melalui film. Berarti kalau mau naku film, jago dengan Amerika ini kan jago itu oleh film. Tak pernah kalah. Tapi akhirnya mempengaruhi pikiran. Nanti kaum Islam saya takut karena hal-hal ini. Hadirin rahimakumullah. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala ini mewajibkan kita ini bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian kepada tali Allah wa la tafarraqu. Jangan pecah belah. Karena ketika pecah di kampung sampai ini gini. Islam ini gini, Islam ini keempat dihancurkan. Walaupun hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ini ajanji. Karena Allah taala ini saya pas menciptakan umat ini orang yang diciptakan umat Islam ini berkali ini orang yang Allah. Tapi Allah ini ajanji di akhir zaman Islam ini berkali dia boleh. Berkali jeje boleh. Pada ayat saya baca berikut dalam surat At-Taubah ayat 33 Allah Subhanahu wa taala kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah Allah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Sehingga Rasul bil huda dengan petunjuk. Petunjuk menunjukkan wadinil haq, agama saya benar, agama saya hak. Dikatakan oleh Allah Taala. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, bekal udah penjabatan paling unggul di antara semua agama. Subhanallah. Cincin Allah. Pas bila Islam ini bisa menguasai, kan tidak pernah terjadi. Islam pun kelompok-kelompok kecil. Zaman Rasulullah hilang Islam cuma di Jazirah Arab. Menyebar perlahan-lahan, tapi sedunia sulit. Tapi sekarang belum terjadi. Tapi cincin Allah, liyudhhirahu 'ala dini kullih. Maka Islam ini akan di atas semua agama. Manusia. Ini kan cincin Allah. Walau karihal musyrikun, walau orang musyrik tak bakal kesokan. Orang musyrik pasti tak ndak deh. Pasti berusaha untuk menghancurkan umat Islam. Ayat lain misalnya kita lihat beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan kenapa Islam ini kan menunjuk janjinya Allah akan menjadi negara sekular. Disebut lagi walillahi a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surat Al-Munafiqun a'udzubillahi minasyaitonir rajim walillahil izzah walirrasulih walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Seangkuna kemuliaan mereka ani kepada Allah, ani Allah Taala, ani Rasul, bagi kaum muslimin. Bagaimana saya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala? Cincin Allah. Kemuliaan ini cuma Allah, Rasul dan orang mukmin. Lamang mereka saya tidak mulia dengan orang-orang saya kalisa. Saya tidak muslim, tidak mukmin, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kan mulia dengan EPBB setuju ke pilihan orang kafir. Ada ni. Selalu menjadi posisi tertinggi orang-orang kafir. Tidak pernah orang-orang Islam saya beri kesempatan untuk menjadi posisi tertinggi. Sementara cincin Allah berkali nikah. Dalam surat yang lain banyak nikah, dalam beberapa surat nikah. Ala kulli hal intinya ayuhal hadirin rahimakumullah bahwa Islam nikah orang dikit bakal kembali kuat. Kapan itu? Nah nikah. Jadi masalah nikah. Kapan itu terjadi? Kira nikah. Ketika syarat umat Islam nikah mengutamakan yang tiga, benar saya belum. Umat Islam nikah sudah bersatu. Islam mereka sudah kuat kalau mereka mengutamakan harta duniawi, tapi mengutamakan siap untuk jihad fisabilillah, mengutamakan Allah, Rasul dan jihad. Mereka buruk. Kejayaan Islamnya akan muncul. Sebagian baca ketika muncul Imam Mahdi. Mereka salah situ. Imam Mahdi munculnya Imam Mahdi mereka akan membawa kejayaan bagi kaum muslimin. Karena juga
Allah Subhanahu wa taala ajanci dan orang Malaysia makin mereka dilemahkan bagi bukan diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Al-Quran menceritakan tersebut. Misalnya dalam surat An-Nur. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat liyastahlifannahum fil ardi kama istahlafa alladhina min qablihim. Bahwa sungguhnya Allah berjanji, Allah janji kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang kamu situ wa amilus salihat, melakukan amal soleh, amal baik. La yastakhlifunnahum fil ardi kama yastahlifal ladina min qablihim. Bekal beriman Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan. Seperti Islam mereka selambut luar biasa, bekal beriman luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Mereka cincin Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat An-Nur ayat teks ketema. Mungkin lanjut ayat itu kita tidak membahas hal itu. Tapi ala kulli hal hadirin rahimakumullah. Ada apa? Macam yang mungkin tanya apa Habib pasti kata Palestina tak ada mari. Jujur kan? Dalam pandanganku, kalau melihat pandangan beberapa ulama, perang Palestina mungkin mereka menentukan lagi. Bisa terjadi. Ini kan akan saya sebut perang terakhir. Perang antara orang yang mutlak iman dan mutlak kafir. Dan mutlak tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik dan orang kafir mereka bersatu. Lah, mungkin mereka terbukti di perang Palestina. Nah, kulis yang lagi, coba bayang lagi. Kulis yang macam mereka kan mencintai Nabi Muhammad, cinta ke Rasulullah. Terakhir, mun Rasulullah mereka mungkin mereka berikan di Muhammad entar ke Rasulullah. Terus apa? Kita bela Rasulullah. Orang berita ngocak nama Nabi Muhammad, tak terima. Nah, mungkin keadaan seandainya Nabi Muhammad COD, sampai Nabi Muhammad masih ada. Terakhir Nabi keadaan masa itu makin Nabi Muhammad. Napa cuma sibuk hadir majelis mauludan, kalau pas dorot umat Islam sedang teraniaya, umat Islam sedang berduka. Nabi Muhammad ini paling perhatian dengan umat Islam terutama saya dalam keadaan tertekan. Boleh yakin, seandainya Nabi Muhammad SAW masih hidup atau hadir Nabi Muhammad, maka pasti Nabi Muhammad yang memimpin perang melawan orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena yang direbutkan oleh Yahudi mereka kiblat umat Islam, Masjidil Aqsa mereka. Dan saya dihinakan saya umat Nabi Muhammad SAW. Eka Alisa, terutama di wilayah Gaza. Nah, ini kita baru ada informasi. Ternyata Rasulullah ini kan Bani Hashim, keturunan Hashim. Sayyidina Hashim ini kan kufur pada Gaza. Imam Syafi'i kufur pada Gaza. Semakin Gaza yang dihabiskan sedemikian rupa, sementara umat Islam cuma diam saja. Umat negara Arab mereka saking eman kepada harta bendanya. Mereka bonal melihat harta besar-besaran senjata ke Amerika jual buat dari TV. Tapi orang kuda abang mereka apa? Abang mereka dalam kondisi pakut, yang takut dunia dan mereka saya tanya. Akhirnya mereka melepaskan saudara-saudara Muslim yang ada di sana. Seandainya Rasulullah hadir, seandainya Rasulullah hidup, Rasulullah kuliah yakin, wallahil azim, kuliah sumpah, kuliah yakin 100% bahwa Rasulullah pasti memimpin perang di Gaza melawan orang-orang Yahudi. Nah, rakyat hadirin. Kalau Rasulullah berperang ke sana, Rasulullah membela orang-orang Palestina, Kak Dim Palestina akan membiarkan Rasulullah berperang sendiri. Mungkin seorang panjenengan andi iman, pasti kita akan bersama dengan Rasulullah. Pasti. Kalau tak sanggup dengar kisah perang, kita harus pas dorong berangkat ke Palestina, buntan. Perang mereka mungkin bisa lewat HP. Lewat HP apa? Disebaraki berita tentang Palestina terus menerus. Supaya apa? Supaya punya orang yang situasi Palestina minimal. Makanya perlu selalu menceritakan Palestina. Karena sebagian ulama, sebagian besar ulama menganggap bahwa mereka perang sudah menuju kepada munculnya Imam Mahdi al-Muntadhar Ta'ala. Terus kakak mah. Ini kerja nih kepada beri presiden kerja itu.
Cik tak anu, kalau lah tak anu ke masalah Palestina. Cik pas Palestina menangnya ke siapa kiamat. Ken gitu kata. Kiamat tak pernah, tidak akan maju, tidak akan mundur. Monsa'ah, melada pak betul. Cik Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah. Tak ada. Bos karena Palestina benar karena tak ada satupun ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Palestina ini kata kena memenang Palestina pas kiamat punten. Ki proses banyak nih kan. Cuman akhir zaman engki, kuda sama macam ni ada di akhir zaman lagi. Karena kan dia kemudian dia akhir. Karena kan dari awal zaman Nabi Adam mungkin kita terakhir lah, jangan akhir lah kan. Bila terjadi kiamat, Allahu a'lam, karena Al-Quran tidak pernah menyebutkan. Dan kiamat ini salah satu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pas langsung kiamat. Karena kita ada proses setorona Imam Mahdi, torona Nabi Isa alaihissalam, torona Dajjal, torona Ya'juj wa Ma'juj. Kita ada peristiwa seanya dukhan, kita ada dabbatul ard, kita ada banyak proses-proses dukhan dan lain sebagainya sampai terjadi kiamat. Kita mungkin baredan Palestina menang, mungkin kita 100 tahun atau 1000 tahun baru kiamat. Bencik kebetul. Kalau kita umat Islam, ongkuan iman, tak kira nyapuk kiamat tu. Tak kira nyapuk. Kenapa? Karena cik pun orang ki andi iman. Mereka sebelum kiamat depan mereka mati ada. Supaya apa? Supaya umat-umat yang beriman tidak melihat dahsyatnya hari kiamat. Nah karena sengaja Allah Ta'ala. Kiamat ini terjadi, esok pun lah ada dan ada. Al-Quran lah ada tulisannya. Gimana saya maksud ada tulisannya lah ada orang-orang Al-Quran. Orang-orang yang kehidupan hewan. Memang kak dimban lah teroleh ke aku. Tak perlu dibilang orang Indonesia. Mereka ada kiamat. Cuma jangan kaitkan Palestina yang perjuangan dengan Palestina dengan kiamat. Ini salah. Tak langkau. Yang ayat Quran tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menyatakan hal tersebut. Walaupun dia tak kerja. Ini gunung yang kiai tak kerja. Cuman itulah yang perlu kita paham. Nah, kata kenapa umat Islam semakin kuat selain tidak mereka persatuan di antara kaum muslimin. Kalau perlu selalu menyuruhkan persatuan iman kalimat. Atau karan sederhana. Cek tercerita gitu umat Islam. Bodoh orang yang perjuangan lain. Dikira pas dia sesuatu. Oh cek. Terjadi tentu akhir perjuangan ini kata terima. Mereka boleh mula. Mereka boleh saling macam dengar. Boleh paragi. Allah Ta'ala. Terima. Mereka tak baca Allah. Siapa yang mereka kata Allah Ta'ala. Perjuangan mereka bangkit. Dan tak pangki. Saya kata masih asli hukum bagi Rasulullah. Kapingan pada Rasulullah lagi. Boleh saya. Allahu Akbar. Wah Rasulullah. Saudara Imam Syafi'i kan dari. Saudara Imam Hanafi. Loros sana. Dan Rasulullah macam. Lagi. Boleh Imam Malik lain. Boleh di atas kantor. Boleh di atas duduk. Boleh di benar muncul. Saya pun masalah-masalah kebubaikan dia beda pada Islam. Boleh di duduk nekak. Boleh di benar muncul. Boleh di atas muncul. Boleh di atas duduk. Boleh di loros. Boleh di duduk nekak. Tidak ada anu. Dek kacer, karena dia pun nutupi atek mungkin macam-macam. Boleh saya sambil duduk nikah duduk nunduk dan nikah, nunduk tabu, nikah berjalan sambil kayak tabu ya boleh. Macam-macam. Terus pas kita bilang, oh tak sah karena tak padu dengan begitu. Cesen itu kita terima nikah Allah Ta'ala benar besar macam ini. Mari kita berpikir terbuka sebagai umat Islam. Karena apa? Syarat Islam ini cuma nikmat. Syahadat. Selapa dia sapas pun dia. Ketika bersyahadat dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terletak. Kedua apa? Salat. 5 waktu. Tak boleh apa je 5 waktu. Cara apa je ni boleh termasuk dalam rukun. Apa sahaja bulan Ramadan mengeluarkan zakat fitrah, menunjukkan mampu haji. Saya apa ini saya dekat Islam. Syarat cuma 5. Coba tambahin. Syarat itu lemah, pasti tambah mau punya itu iya sudah kumpul. Tapi kita harus syarat ni. Lah kita boleh kuda nikah. Kita langsung saya pernah umroh mungkin pernah ke Mekah. Kita boleh pernah dapat ke umroh. Tapi kuda ni sedang Mekah. Kan macam cara ni apa itu? Ama umum mereka orang yang macam cara tu. Jangan kalau setuju ni ke umat Nabi Muhammad dia macam. Tak bisa mengklaim bahawa Abu Bakar itu paling benar. Tapi kalau kita bersatu
bersatu, maka Islam itu bakal kuat. Mungkin ni saya kata ben Yahudi ben Amerika ni kan apa? Islam mereka bersatu. Kenapa Indonesia ni kayak berkupok dengan NU? Kenapa berkupok dengan NU? Kasus nasab tu cuma apa? NU baca. Mungkin kenapa nyaman? Siap perang kasus nasab ni kan KNU. Kiai situ nggak perlu habaib, kiai situ anti habaib. Saya lambat bersitung antara habaib dan kiai makin pecah. Kiai ini juga pecah. Pas saya kemarin ni kalau ada kasus NU bangkit ni kan antara dalam tubuh NU tiba ni kan bodoh kenapa zaman muktamar luar biasa munas. Angkuin apa motoran ke tuh NU pokoknya perkumpulan. Kemarin ni kan apa antara NU dan PKB pecah. Mereka bangkit saya berdoa nih bersama bacaan sebagai masyarakat NU. Mereka tujuan apa? Supaya NU ini kan lemah. Karena Indonesia 80% Islamnya NU. Saya mempertahankan Indonesia. Indonesia negara ahlus sunnah terbesar di dunia. Benar gimana kan? Sedunia Indonesia ini ahlus sunnah paling besar. Lama kan? Benar negara lain si Abela Palestina. Orang-orang kebetulan mereka pada Syiah. Iran, Lebanon, Yaman. Lah kalau itu bersatu, pada umat Islam mereka bersatu, ada sih bisa mengalah. Amerika hancur. Israel ada mereka bersatu. Maka diusahakan bagaimanapun kita jangan sampai bersatu. Umat Islam mereka demikian lupa. Perlu lama di Indonesia ini kepupuk masalah itu Muhammad dia tahunan atau kal ini kebiasaan musuhan setelah pada NU Muhammad cuma salah situ akonot situ kata apa akonot berpaling cepat. Padahal dalam Imam Syafi'i itu kodok hukum sunnah tidak wajib. Karena hal sunnah itu atokar atahunan. Padahal saya dikira orang saya ada kenapa? Atokar situ atokar kalau si akonot situ mesti tak akonot atokar. Yang kisah ini orang yang bingung tak apa aja sekali. Nah ya pengkosan kalau masih betul tak ada apa aja kan ada. Rasanya nyaman. Ini yang perlu kita sadari sebagai umat Islam bahwa kita sedang dipecah belah. Kenapa? Kulo selalu kulo tak ada kaki kasih apa ni? Mereka sih kadang itu masalah ada jajaran kulo ni. Kayak kelompok di kelompok. Tapi kulo tidak ada kelompok karena bagi kulo Islam itu cuma 5. Berrukun iman itu cuma 6, cuma tambahin. Malah maksud saya 5 rukun Islam maksudnya berarti itu saudara saya sama Muslim. Masalah pemikirannya berbeda, situasinya berbeda. Kita harus orang. Kita terus orang udah banyak paksa lagi. Jangan kasih menciptakan perbedaan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya Allah kesukaan di situ bisa tak bisa? Bisa. Jangan kan itu orang berbeda ini kan Allah saya tahu. Bodoh kelompok, mereka bodoh kelompok. Jangan Allah tarik penting nyimpen kok. Ya jadi nyimpen saya lain. Nah itulah Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka supaya Islam mereka tak bisa menang, supaya Islam mereka lemah, pecah belah di antara kaum muslimin. Kadang supaya tanah atau karan, masalah gini, itu umat Islam. Gampang itu. Walaupun berita saya ini kadang-kadang tak pada cepat tersebar. Kayak berita, situ ada yang melakukan kecubaan, viral cepat dia viral. Kalau salah ini viral cepat. Dari umat Islam. Dari tentang umat Islam. Maka hadirin rahimakumullah dari majlis mereka, dari majlis mereka. Udah berharap kita ini orang-orang yang berpikir terbuka. Berpikir terbuka. Karena kita ini bisa berpikir terbuka, bisa menyebarkan Islam kalau kita ini tidak kolot mau tangan itu ya. Mau jalan dari tangan itu salah. Bila siapa ada awal keluar. Tak laku pula cerita. Jika kenyataan makin kuliah yayasan kuliah ni kasih dia kembali ke umat Islam itu. Orang Kristen datang ke majlis. Ada apa? Teromongan tentang Islam. Ini pendeta-pendeta datang. Lah, boleh sinyal aku, mau Habib, dong masuk Habib pas ketemu pendeta. Wah, Rasulullah kenapa saya baca Nabi katanya ke Waraqah bin Nawfal pendeta lagi ya? Siapa Islam Nabi? Apa orang Islam kafir? Punten kan? Orang kafir bertemu dengan Nabi Muhammad.
lalu menjadi Islam karena akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kata, bagi saya betul, kita betul karena kita masuk. Mungkin mereka itu beruntung khususlah kita kata apa? Kita ni bisa terbuka, kita ni bisa bekerja sama, kita bisa bersatu. Tak dengar setung pul tinggal makilah kita selama mereka masih mengikuti masuk yang 5, masih syahadat kepada Allah, masih solat 5 waktu, masih menjalankan puasa di bulan Ramadan, zakat ketika masuk bulan Syawal, malam bulan Syawal, dan juga melaksanakan ibadah haji ketika mampu. Maka dia adalah saudara saya sama muslim. Boleh tak pernah mengkafir lagi. Aneka prinsip. Nah, kalau Islam mereka bersatu, maka insya Allah Islam mereka akan menjadi kuat seperti yang dijanjikan esensi akibat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Maka ngere kita terus gaungkan persatuan. Cek kempang keti umat Islam saya terkerja. Nanti terkerja dari mana? Dia keluar yang apa juga semua. Apa ya? Kelompok apa ya? Tak itu boleh terketan dengan Muslim dia deh. Mau sampai lagi berbeda pada cara dia deh. Pada dia dalil kita apa tak kering silakan. Saya penting kita apa je. Tapi tak apa je sekali. Tidak, apa dia lambat deh atau karena itu. Itu tak apa je sekali ke. Tepung apa not bikian. Kan lah punya gelar mana dia ni kan. Maka yuk hati kita ini buka supaya lemah lembut. Karena Allah mengajarkan kepada kita kelembutan di hati ini. Acur kurang itu orang keras. Keras dalam bela agama benar. Tapi berkeras pas pada ternyata pada muslim. Karena sifatnya umat Islam ruhama ubainahu. Tapi mereka siapa Rasul SAW sifat umat Islam asyidda'u alal kuffar ruhama ubainahu. Mohon orang kafir. Saya memarahi Islam keras. Itu keras. Yang di antara pada kaum muslimat ruhama saling mencintai, saling menyayangi. Orang makan dan nyak double. Aku dah apa mana kan? Mau tulis tak cara. Saya ada dek. Pada ternyata muslim aku kerang mana ada. Kalau Islam kerang. Nah ini kan yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai jadi salah paham. Jangan sampai jadi salah paham bahwa kelompok dia ke kelompok dia benih. Habib Allah bila dia ke benih masalah dia kan. Kengkula mengutamakan persatuan demi apa? Demi kemajuan umat Islam. InsyaAllah kelaban nikah maka janjinya Allah Subhanahu Wa Taala akan terpenuhi. Maka hadirin rahimakumullah, mungkin malam ini cukup nikah. InsyaAllah mudah-mudahan nikah manfaat. Kemuka pertemuan malam nikah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kula sarang ngaji dengan tetap istiqomah dalam memegang persatuan. Karena persatuan itu wajib. Yang wajib menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai melerikan kita tak wajib. Tapi bersatu di wajib. Sampai boleh beda pilihan. Tapi kita tetap satu saudara sesama muslim. Karena wa'tasimu bihablillah. Yang peringatan dari Allah. Pakuk dekat tali Allah. Wala tafarruq. Cuk sampai berpecah. Yang cincin. Mereka perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insyaAllah kemuka Saudara panjenengan kita bisa tetap istiqomah, bisa bersatu, membeda masalah di internal kita, mari kita selesaikan dengan cara yang baik dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Yang salah situng hal kedua neka muka situng hadis Rasulullah, mohon sampai kerotuan dan neka terima ber Allah Subhanahu Wa Taala, maka tu akikilu ternyata tanpa diketahui. Celebele, nanti, misalnya kita kata bermalam tua, pagulu, hampir tua aki bulu balu, ada yang bulu. Jangan boleh tua aki ternyata. Mau sampai ni kumula ternyata selama sakit ya Allah. Kamu kefulan ni kepari saya hati Allah, pari beres ya Allah. Boleh saya tu pak kekurangan, tapi sudah tua aki. Jangan boleh tapi. Lah, mereka seekor malaikat segini sampai tua aki ternyata na. Mereka dari Islam sampai tua aki ternyata. Bi malaikat ni itu wa itu dah. Wa anta kadani. Berdebanggia. Masa itu ya Allah, pecokok pakai ternyata pula ya Allah dalam rezeki pembeli akhir rezekinya ya Allah. Itu yang malaikat ia dah bangja. Nanti sampai hari satu kita datang malaikat satu lagi kan. Sampai maka menghadapi masalah mandi anjurkan salat malam mereka pun bisa 40 orang jadi masalah tu lagi. Maka mereka tuan sampai insyaallah perkara cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh hadirin kita menutup majlis ini dalam doa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya
ridho dan kulisan panjenengan, berkita tetap istiqomah. Kalau ke majlis mereka bisa terus istiqomah, terus berjalan. Jadi walaupun mungkin di Kalimantan ke Kalimantan dari Selabeli kita terus kompak Korea lebih saya Korea insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ala ali Muhammadin ali. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warzuqna wa walidayna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatina min ba'dina hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik wa suna fi zumrati man ahabba Muhammadan wa ala Muhammad wa Muhammadin wa alihi ya karim. وارزقنا في الدنيا زيارة سيدنا محمد وفي الآخرة شفاعة سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم ارحمنا يا الله وارحم والدينا وارحم أهلنا وأولادنا وأزواجنا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا من ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.